Kebanyakan yang menyimak video saya dari awal pasti mengeluh suaranya tidak ada yang bagus atau lebih banyak yang suaranya jelek lah. Nah, sekarang saya buat video ini untuk menjelaskan satu fenomena paranormal. Fenomena ini disebut sebagai efek SLI. Jadi panjangan dari street light interference. Mereka yang mengidap atau menderita fenomena ini disebut dengan sliders. Oke, jadi ini fenomena menunjukkan keterkaitan antara medan listrik dari tubuh manusia dengan alat-alat atau perangkat elektronik di sekitarnya. Oke, nah kalau nanti kamu mungkin ingat pernah mengalami hal yang sama, fix kamu punya bakat intuitif. Oke, lalu bagaimana dengan itu semua? Silakan kamu simak video setelah yang satu ini. Jadi sliders ini dari yang sedikit mengganggu, kemudian yang sudah menjengkelkan sampai yang paling fatal, itu ada efeknya. Januari tahun ini saya baru saja mengganti mainboard komputer saya. Jadi total saya ingat Oktober 2018 saya itu mengupload video yang pertama ke channel YouTube ini. Artinya ini masuk 2 tahun lebih. Saya sudah menghabiskan 3 mainboard sebelumnya. Jadi komputer saya selalu mati mainboardnya. Jadi itu alasan kenapa kalian sering mendengar suara video saya yang nggak bagus. Kemudian saya juga tidak bisa konsisten membuat video karena ada saja gangguan terkait dengan proses saya membuat video ini. Jadi boleh dibilang YouTube ini adalah pelarian saya dari keputusasaan. Putus asa ya karena fenomena SLI ini. Jadi kalau kalian pernah menyimak video saya, judulnya kalau tidak salah Dunia Paralel ya, nanti saya berikan linknya. Di situ saya cerita banyak kenapa restoran saya itu terlihat tutup, dan jawabannya salah satunya adalah efek SLI ini. Oke, ada beberapa alasan sih yang masuk akal karena tempat saya di tepi jalan memang, tapi 2 arah ada pembatasnya. Lokasi dekat tikungan turun, jadi mungkin orang terlewat, jadi nggak melihat tempat saya. Cuma akhirnya apa? Nggak hanya orang yang belum pernah datang, pelanggan saya sering komplain karena tempat saya tutup. Kemudian, nah ini, saya tuh selalu dikomplain oleh ojek online karena titik koordinat GPS saya itu selalu melompat-lompat dan jauh. Saya minta bantuan adik saya yang juga ojek online. Waktu itu dia menduga ada yang iseng digeser. Sampai pada akhirnya masih ada yang komplain, saya tanya ke adik saya. Nah, waktu saya nanya dia kaget karena sehari sebelumnya dia sudah pastikan lokasinya sudah tepat. Kemudian pada satu saat saya mencoba memperbaiki data informasi di Google Maps itu, saya pastikan titiknya itu di lokasi yang tepat. Apa yang terjadi? Saya kena suspend. Peta restoran saya itu diblokir hampir 2 bulan karena saya diduga melakukan spamming atau peretasan, sering mengganti-ganti data. Akhirnya momentum itu yang membuat saya lari ke YouTube ini. Saya pikir saya sudah sekian tahun, lama loh, saya hampir 15 tahun di dunia kuliner. Saya melakukan apapun untuk mengembangkan bisnis itu. Tapi kalau masalah yang sederhana ini, orang tidak bisa nyampe tempat saya, ya tidak akan ada gunanya. Ini saya ikuti intuisi saya yang sudah sekian lama mendorong saya untuk membagikan berbagai pengalaman ini, tapi selalu saya abaikan karena saya sudah capek ya akhirnya jadilah channel ini. Cuma apa? Saya merasa kalah dengan intuisi saya. Karena waktu itu saya bingung mau membagikan, yang saya baca ya bagikan saja, tidak usah mikir. Dan sampai 2 tahun lebih ini
pengikut saya bisa dikatakan lumayan. Itu saya tidak ada upaya aktif atau belajar secara khusus mencari follower. Walaupun kalian tahu yang menyimak video saya itu parah. Oke ya, jadi ini kenapa saya ceritakan efek SLI, supaya kalian bisa menerima alasan saya kenapa video saya jelek. Dulu sekitar awal-awal saya berbisnis kuliner, itu saya juga mendapat fenomena. Jadi ceritanya, gelas kopi saya itu meledak. Ini gelas yang tahan panas, gelas punya saya yang mahal dari sekian gelas yang lain. Ceritanya waktu itu saya sempat mendengar ledakan, tapi saya sudah biasa. Kalau bola lampu meledak itu sudah biasa. Saya cari tidak ada yang meledak. Akhirnya ketemu, oh kok ada pecahan kaca. Jadi posisi gelas saya itu setelah dicuci bersih, saya angin-anginkan dan kondisi bukan tertelungkup tapi terbuka menghadap ke atas. Pecahannya seperti kalau pecahan kaca mobil mengkristal gitu. Kalian tahu, itu pecahannya saya kumpulkan dan saya simpan hampir 3 tahun. Penasaran mencari kenapa bisa demikian, sampai saya tanya guru fisika saya SMA. Dia sendiri juga tidak punya jawaban karena ada berbagai kemungkinan ya, karena perbedaan tekanan, karena suhu panas dingin. Nah, ini kondisinya normal, tidak sedang dipakai. Sampai akhirnya saya nanya juga ke orang pintar. Waktu itu ya jawabannya standar lah, udah buang saja. Ada yang berniat buruk, nah semacam itu, santet dan sebagainya. Nah gara-gara itu saya buang, sebagian saya tanam, sebagian saya katanya dibuang ke sungai. Momentum kuat yang memantapkan saya buat channel itu akhirnya karena pertemuan saya dengan orang asing. Saya pernah cerita kalau tidak salah. Jadi tahun 2015 itu saya baru mulai mencari ya jawaban. Nah, saya sendiri itu saya juga mengalami koneksi dengan demit-demit, roh-roh semacam itu. Cuman saya bosenan. Jadi yang terakhir itu mulai 2015 kontak ibaratnya tidak lagi dengan jin dan sebagainya, tapi saya komunikasi dengan alien. Oke. Nah itu lucu karena kalau tidak salah 2010 itu ada fenomena crop circle, entah di Jogja, Sleman, Magelang atau di mana. Tapi waktu itu pola yang dibentuk itu adalah cakra dasar, root chakra. Ini ada kaitannya nanti dengan apa yang kita sekarang alami. Cuma sudah beda topik nanti. Kita fokus yang slider sini. Nah, saya itu ketika komunikasi awal-awal itu, saya diminta untuk belajar tentang crop circle. Kenapa? Karena mereka ingin memberitahu beberapa pesan dari setiap penampakan atau pola-pola yang terbentuk. Cuma saya malas. Kenapa? Karena belajar matematika, geometri. Jadi kadang saya itu kalau saya komunikasi dengan mereka itu ya seperti orang biasa. Bahasanya bahasa kita. Jadi kalau koneksi gaib itu sudah melampaui bahasa. Yang penting kita tahu. Saya katakan ke mereka, emang kamu pikir saya nggak banyak kerjaan? Udahlah, saya nggak minat. Itu jawaban saya. Tapi saya dipesan, kamu mulai belajar deh bahasa Inggris. Karena siapa tahu nanti kamu bakal ketemu orang bukan hanya dari sini, tapi dari luar. Nah, kalau itu saya masih relate lah, maksudnya bidang saya juga membutuhkan. Oke, lalu 2 tahun kemudian terjadi, ada orang asing, 2 orang, saya pernah cerita ini, tiba-tiba kontak saya. Orang ini dari Argentina. Akhirnya janjian, saya berikan titik GPS saya, lokasi restoran saya. Nah, sewaktu ketemu, dia juga cerita, karena waktu menuju ke lokasi saya kan pasti cari informasi di internet. Dia mengatakan juga, iya, restoranmu ini memang aneh, karena sekian banyak yang komentar pasti mengeluh, tempat ini selalu tutup, itu di komentar Google Maps. Nah, sewaktu saya ketemu dia juga cerita satu fenomena yang sama, tapi temannya dia. Oh bayangin, temannya itu profesor teknik. Dia mengalami fenomena yang sifatnya metafisik, ya kan, paranormal, tapi dia tidak percaya.
Sampai momentum akhirnya dia mulai mencari spiritualitas karena dia koma. Tabrakan. Jadi si orang asing ini sempat mengatakan ke saya, kamu masih mending loh, teman saya koma 3 bulan. Waduh, iya, daripada nanti saya juga seapes dia, mending saya penuhi apa yang saya terima lewat intuisi. Jadi ini saya katakan bahwa sliders itu dari hal yang menjengkelkan, kemudian menghabiskan uang juga, sampai yang parah. Saya lupa persisnya kenapa temannya sampai koma, tapi kalau tidak salah momentumnya tabrakan sih. Tapi ada kaitan dengan fenomena sliders yang dialami dan hal-hal fenomena lain yang terkait paranormal. Oke, sekarang kita bahas tanda-tanda seseorang itu mengalami fenomena sliders. Jadi istilah SLI itu kejadiannya kan beberapa orang melaporkan ketika di jalan melewati lampu jalan itu kemudian lampunya mati, setelah berlalu hidup lagi, tapi intens, sering. Jadi ini awal dikatakan SLI tadi, street light interference. Nah, kalau gejala yang umum, kamu coba nanti ingat-ingat. Jadi kalau saya itu bola lampu itu sering putus, meledak, flicker. Beberapa teman yang ketemu saya mungkin mengalami sewaktu ngobrol kemudian terjadi. Nah, nanti saya tunjukkan ke kalian, saya punya beberapa foto terakhir ya. Jadi lampu saya itu dari mulai lampu bolam zaman dulu, saya ganti lampu PL ya, neon yang pakai fitting itu, sampai terakhir lampu LED. Kalau lampu sekarang LED itu lebih banyak bukan kaca tapi plastik, itu juga meledak. Oke, jadi ini kalau kamu sering mengalami, dengan catatan ya memang listrikmu tidak ada gangguan atau normal, itu kamu perlu curiga kamu sliders. Karena saya juga sudah mengupayakan segala hal supaya listrik saya itu normal, dan ketika dicek memang normal. Lalu tanda yang umum ketika kamu pakai jam itu sering mati atau baterainya cepat habis. Ini tidak hanya jam tangan ya, jam dinding juga. Kemudian ini TV sering pindah channel atau radio, itu juga. Kemudian efek-efek lain yang merusak alat-alat elektronik. Jadi kalau kamu sering mengalami alat-alat elektronikmu malfungsi, bisa segala macam. Seperti saya itu dari komputer, ya kan. Kemarin speaker dan mikrofon saya ini, adapternya itu kebakar juga. Kemudian alat-alat listrik umumnya itu juga sering rusak, lebih sering rusak. Jadi saya itu rutin di bulan-bulan tertentu dalam 1 tahun itu banyak pengeluaran untuk memperbaiki alat-alat elektronik. Oke, kalau dari hasil riset mereka yang melaporkan mengalami sliders, orang yang dikatakan sliders itu kalau diperiksa detak jantungnya di EKG atau apa alatnya itu abnormal, tapi tidak ada gangguan medis. Kemudian juga dengan ketika di MRI, gelombang otaknya juga tidak stabil, jadi sering migrain semacam itu, tapi tidak ada indikasi penyakit medis. Oke ya, jadi ini tanda-tanda yang perlu kamu amati. Kalau yang lain seperti fenomena, teman-teman juga sudah beberapa share, bisa nyetrum ketika pegang orang lain, ya kan, itu juga mengarah ke sana. Bahkan saya juga tahu kenapa dulu saya sering tindian, langganan lah. Jadi semua terkait bahwa mekanisme tubuh kita itu adalah sistem kimia dan kelistrikan. Tapi memang fenomena ini tidak secara sadar, bisa disengaja. Oke, sekarang ada beberapa riset ilmiah terkait dengan fenomena ini. Jadi ada penelitian di laboratorium Princeton Engineering Anomaly Research, singkatannya PEAR, itu menemukan bahwa memang ada kecenderungan alam sadar kita itu bisa mempengaruhi perangkat elektronik. Yang paling signifikan itu adalah di komputer. Oke, tapi ini tidak secara spesifik menyelidiki tentang sliders, tapi secara umum terkait dengan
fenomena extrasensory perception, atau katakan sebagai indera keenam, secara paranormal, termasuk di situ juga telekinesis dan sebagainya. Nah, kemudian ada indikasi bahwa sliders ini fenomenanya muncul terkait dengan kondisi emosi seseorang yang ekstrim. Jadi ini dilaporkan dan diriset dari seorang pelayan bank di Inggris namanya Debbie Wolf. Dia menemukan ketika dia sedang dalam kondisi emosional sekali, itu pasti berakibat pada perangkat elektronik. Nah, kemudian ada seorang astrofisik dan mahasiswa pasca sarjana fisika namanya David Barlow. Jadi dia memperkirakan ada pola-pola acak yang bisa mempengaruhi peralatan seperti lampu dan sebagainya. Jadi seperti itu tadi dikatakan bahwa ini ada pola acak yang tidak bisa dipastikan, tapi ini bukan kebetulan semata. Kemudian kalau nama SL itu sendiri populer ketika seorang Hilary Evans, dia adalah seorang penulis dan penyelidik terkait fenomena paranormal, sampai kemudian dia mendirikan sebuah asosiasi seperti yang diberi nama The Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena atau ASSAP. Jadi di situ dia mencoba mengumpulkan berapa orang responden yang mungkin mengalami apa yang tadi dikatakan sebagai fenomena sliders. Jadi Hilary Evans ini akhirnya menuliskan hasil risetnya dalam buku The Enigma of Streetlights Interference. Jadi demikian, bahwa apa yang terjadi dengan efek SLI ini memang sulit dipastikan. Jadi ketika orang mempertanyakan beneran nggak sih, itu kan kalau metode ilmiah pengujian itu kan hasilnya harus konsisten ya, dan memang bisa dibuktikan, diulangi. Nah, SLI ini tidak bisa, jadi ini masih perdebatan. Tapi memang dari beberapa riset yang sudah ada, ini bukan kebetulan semata. Oke, jadi ini apa yang sudah dilaporkan, saya temukan terkait penelitian ilmiah tentang gejala sliders. Nah, sekarang saya ingin bagikan semacam solusi atau tips ya dari pengalaman saya. Jadi pada intinya, kalau kalian pernah mengalami fenomena apa yang tadi dikatakan sebagai efek SLI, itu berarti tanda bahwa kalian punya bakat intuitif, tapi memang ada sisi positif dan negatifnya. Tapi dari pengalaman saya, dan saya sudah buktikan sendiri ketika saya membuat channel ini semua ada tentang keseimbangan. Keseimbangan aliran energi, bahwa kita tuh selalu berinteraksi dengan medan energi sekitar kita. Nah, ketika kita bisa memproses itu, seperti yang saya katakan, dulu saya tidak percaya dan skeptis. Kemudian saya mencari tahu dan melawan logika saya, mengikuti intuisi untuk membagikan pengalaman ini. Saya bisa rasakan bahwa dulu fenomena yang aneh-aneh itu mulai berkurang. Oke, jadi ini proses grounding. Jadi saya katakan di beberapa video juga, kalau kamu mungkin berbakat secara mistik, kamu punya bakat-bakat yang katakanlah istilah di luar indigo, kamu harus merawat, menyeimbangkan. Jadi menyeimbangkan ada banyak cara, kamu bisa cek video saya. Grounding itu pasti. Oke, kemudian jadi kamu juga harus punya wawasan yang lengkap tentang hal ini. Jadi kalau mau dikatakan, ini kan ada beberapa tinjauan, bisa dari sisi psikologis ya kan, karena terkait emosi, bisa dari sisi spiritual atau metafisiknya, atau mungkin juga dari sisi mekanisme kerjanya. Jadi beberapa orang kalau tidak paham tentang hal ini, ya dikatakan ada gangguan mental, halu dan sebagainya secara psikologis. Kemudian kalau di sisi spiritual, sisi metafisik, paranormal, orang-orang di luar itu kan menghubungkan ini dengan kehadiran alien, diculik alien ya, alien abduction. Ya mungkin saya juga terkait juga, tapi kan dulu sebelum saya kenal alien juga sudah mengalami. Kemudian mekanis ya, akhirnya saya
terpaksa juga belajar tentang kelistrikan. Jadi supaya ketika ada fenomena kita tahu persis, paling tidak mencari pengetahuan. Karena dulu saya itu juga awalnya juga dari rock kait dan sebagainya. Saya hanya mengambil sisi positifnya saja. Ketika saya mencari tahu, saya justru semakin tertarik. Kenapa? Karena ada banyak hal yang sifatnya walaupun belum bisa diilmiahkan, tapi bukan berarti nggak nalar. Dan saya yakin bahwa itu karena keterbatasan pengetahuan manusia dan teknologi. Jadi ke depan, ya ini juga terkait dengan proses channeling saya ya. Kalau saya melihat ke depan, pada akhirnya kalau mau saya simpulkan, apa yang terjadi di kehidupan ini itu dua sisi yang saling menyeimbangkan. Di sisi yang satu itu bisa menjadi logis dan ilmiah, di sisi yang lain itu bisa seperti fiksi, imajinasi kita. Tapi pada akhirnya nanti semakin kita punya kesadaran yang lebih, teknologi juga mengikuti, perilaku kita juga makin sadar, itu akan semakin satu persatu bisa dipecahkan. Oke ya, jadi ini yang bisa saya bagikan terkait fenomena. Jadi kamu harus bisa olah ini secara seimbang, bisa manfaatkan. Karena suatu hal itu pasti punya tujuan. Jadi saya percaya tentang kontrak jiwa. Jadi saya menemukan ini dalam istilah yang saya berikan nama kontrak jiwa. Saya pasti punya misi. Dan ketika saya membuat channel ini, sedikit demi sedikit saya paham. Oke? Sampai di sini videonya. Kalau kalian suka silakan berikan like, silakan juga share, komen kalau ada pengalaman juga. Jadi kita saling berbagi informasi. Jangan lupa subscribe supaya saya dapat AdSense. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.